Hello everyone, welcome to the CCAS, Symposium Podcast. Sebelumnya kenalin, gue Fawaz, host dari Simponi Podcast hari ini. Kalau misalkan sebelumnya podcast ini dipimpin atau dimoderatorin sama Akmal, dan juga ngundang Teh Gia dan Kang Yahya buat ngebahas kondisi sosial ekonomi Indonesia di masa pandemi. Nah, kali ini kita akan membahas tentang resesi ekonomi dan juga beberapa hal terkait pemulihan ekonomi nasional. Nah, hari ini gue nggak sendirian. Gue ditemenin sama dua cowok keren dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unpad. Yang satu udah alumni, yang satu masih mahasiswa aktif ya. Nah, jadi di sini ada Kang Reza. Halo Kang Reza. Halo Fawaz. Nah, Kang Reza ini mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2017. Terus juga ini ada Kang Taufan. Halo Kang. Iya, halo. Nah, halo Kang. Ini Kang Taufan ini mahasiswa alumni ya. Alumni SSP FEB Unpad angkatan 2016. Nah, kalau boleh tahu Kang, sekarang Kang Taufan dan Kang Eja ini sibuk apa nih? Dari Kang Taufan dulu deh. Oke, paling dari saya karena saya udah jadi alumni, saya kerja di beberapa tempat saat ini. Yang pertama saya sebagai pegawai kontrak di Bank Indonesia di divisi surveillance ekonomi. Lalu ya pekerjaan saya yang kedua ada proyek sedikit atau proyek dari CEDS Unpad ya. Dia diminta untuk kayak ikut aja proyeknya, bukan sebagai pemimpin atau apa, cuma ngebantu aja. Terus yang ketiga, saat ini saya tetap menjabat atau masih menjabat sebagai koordinator makroekonomi untuk asisten mata kuliah makroekonomi 1. Paling itu yang saya lakuin. Yang sibuk sekarang ya. Wah, sibuk juga nih ya. Kerja di BI, jadi research assistant berarti ya di CEDS, terus juga masih jadi koordinator di Tamima. Oke. Nah, tadi Kang Taufan sibuk dengan 3 hal tersebut. Sekarang Kang Eja nih. Kang Eja sekarang lagi sibuk apa nih, Kang? Lagi megang apa? Berperan sebagai apa nih sekarang? Oke. Boleh kenalin ulang kali ya. Kenalin, namaku Muhammad Reza Palevi, bisa dipanggil Reza atau Levi nih, dari Ekonomi Islam angkatan 2017. Nah, mungkin buat kesibukan aku buat sekarang ini, mungkin kalau dari organisasi sendiri, orang berkecimpung di BMK FEB Unpad, untuk tahun ini diamanahkan sebagai Menteri Koordinator Sosial Politik. Itu kesibukan aku di organisasi. Terus yang kedua, seperti biasa ya, mahasiswa karena masih kuliah gitu ya, jadi kuliah online gitu. Terus ada beberapa project gitu, ya seperti mahasiswa pada umumnya gitu. Wah, project apa tuh? Ikut lomba, terus masih megang teaching assistant untuk transisi lah ya, soalnya untuk aku megang teaching assistant di Muamalah, sebetulnya udah kelar kemarin, tapi masih fase transisi lah untuk penerimaan si teaching assistant yang baru. Iya, betul. Oke, berarti Kang Eja ini masih sibuk di organisasi, kuliah, dan juga sama menjadi teaching assistant ya, Kang? Iya. Oke, jadi Kang, tadi sudah gue sebutin di awal, kalau misalkan hari ini kita bakal bahas nih beberapa hal terkait resesi dan pemulihan ekonomi. Nah, karena belakangan ini resesi ini cukup hangat ya, karena beberapa isu-isunya gitu ya, pemerintah harus ngeluarin sekian triliun biar terhindar dari resesi. Terus juga beberapa menteri udah memprediksi bahwa ini kita dipastikan bakal resesi, tapi ada juga yang bilang enggak kok, kita masih bisa terhindar. Nah, sebelum kita bahas ke sana, aku mau nanya dulu deh nih ke Kang Taufan ataupun ke Kang Eja, sebenarnya resesi ekonomi itu apa sih? Dan kenapa banyak sekali negara-negara yang mencoba menghindar dari resesi ekonomi?
Boleh mungkin Mangga. dijelasin dikit, Kang Taufan. Ya, mangga Kang Reja dulu mungkin. Boleh Kang Taufan dulu, Kang. Ya, jadi jadi kalau kita bicara resesi itu harus ada tanda negatif pada pertumbuhan ekonomi ya. Itu harus ada tanda negatif pada pertumbuhan ekonomi di kuartal tahun berjalan. Dan tentunya resesi ini selalu ditakutkan ya oleh para negara-negara mencoba nggak resesi. Indonesia sendiri terakhir resesi itu di tahun 99 kalau nggak salah. Oh, waktu krisis moneter ya. Betul, krisis moneter pada saat itu 97, 98 kita berdampaknya resesi yang cukup besar di tahun 99 dan itu terakhir resesi kita yang begitu parah ya. Dan saat ini mungkin kita juga akan mengalami lagi resesi yang seperti itu gitu. Ini akan ditakutkan karena yang pertama jelas pengangguran meningkat. Lalu ke tingkat permintaan itu akan menurun, itu yang berbahaya untuk ekonomi jangka panjang. Jadi sebisa mungkin kita harus membuat resesi itu nggak ada sebenarnya gitu. Oke. Dari Kang Reza mungkin ada tambahan terkait penjelasan resesi itu apa? Ya mungkin kalau dari definisi sendiri sepertinya dari Kang Taufan sendiri udah mencapai semua itu. Jadi sedikit mengulang aja sih dari yang dibilangin Kang Taufan, kalau misalkan resesi itu ketika pertumbuhan ekonomi itu secara triwulan, 2 triwulan itu defisit gitu. Jadi kenapa ditakutkan? Karena resesi ini diibaratkan sebagai hantu dari tiap negara gitu. Dan resesi ini kan sifatnya multidimensi ya. Ketika terjadi di ekonomi, itu bisa terdampak yang sifatnya multidimensi. Bisa kesehatan, politik, hukum, dan lain-lain. Itu semua bisa kena gitu. Jadi dengan adanya efek domino ini, tentunya ada ketakutan nih dari negara-negara ya atas kehadiran si hantu resesi ini, sehingga takutnya sendi-sendi aktivitas si negaranya ini terhentilah karena adanya kehadiran si resesi ini. Oke, berarti intinya bahwa resesi ini adalah tanda di mana perekonomian negara sedang turun yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang minus ya, Kang. Berarti gitu ya? Betul. Oke. Dan dampaknya juga tadi ada di pengangguran, kemiskinan, permintaan menurun, dan lain sebagainya. Nah, berbicara tentang resesi, Kang, kan Indonesia sendiri ini masih belum ya, masih diprediksi gitu. Nah, tapi di luar sana, kayak misalkan beberapa negara di ASEAN ataupun di luar ASEAN tuh sudah ada yang 2 kuartal berturut-turut ini minus. Nah, mungkin bisa nggak Kang sedikit di brief gitu ke kita gitu ya, pendengar, apa sih yang sudah terjadi di sana, lalu efek besarnya yang benar-benar terjadi di sana tuh seperti apa gitu. Mungkin bisa dijelaskan, Kang. Oke, kita ngelihat Indonesia kayaknya hebat ya, dalam arti kenapa kita belum kena resesi di saat negara lain udah resesi. Kenapa negara Indonesia orang-orang masih pada kerja gitu. Kenapa orang-orang masih pada berangkat kerja, sedangkan negara-negara lain tidak. Kita kelihatannya lebih superior ya, tapi itu cuma kita cuma menang di waktu ya. Kita cuma menang di speed atau kecepatan gitu ya. Artinya apa? Corona di Indonesia baru mulai itu Maret atau April. Oke. Oleh karena itu kalau kita lihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia, itu masih ada peningkatan 1% sampai 2%, saya lupa, di kuartal 1 2020. Karena PSBB dan karantina mungkin di beberapa lokasi itu baru dilakukan di bulan April. Oleh karena itu kita masih merasakan pertumbuhan ekonomi di 1-2% kalau nggak salah di kuartal 1. Oke. Nah, dampaknya, dan tadi kan kita belum masuk resesi ya, betul. Tapi kalau prediksi dari saya adalah dengan kasus yang banyak seperti ini, saya yakin Indonesia pasti masuk resesi. Karena saya rasa dari pemerintahnya sendiri yang sangat terlalu lama. Saya nggak ingin menjelek-jelekan pemerintah, tapi ini pandangan umum saja ya. Pandangan umum saja terlalu lama dalam mengimplementasikan makroprudensial yang dari dulu dipelajari. Jadi kalau untuk para pendengar yang nggak tahu apa itu makroprudensial, jadi kayak ada suatu situasi yang mengguncang, kalau di kasus ini adalah virus ya,
virus corona ini yang membuat perekonomian itu redam. Dan BI sendiri itu punya cara penanganannya sebenarnya dari kita udah kembangin itu dari tahun 2009 sampai 2008 atau 2008 ya, semenjak kasus yang bubble price home market di US. Gitu. Oke. Dari Kang Reza ada tambahan mungkin Kang? Contoh-contoh negara mana yang sudah terkena resesi dan apa yang terjadi di sana gitu. Oh iya, betul. Paling sedikit mengutip ulang dari pernyataan Kang Tovan. Sebenarnya dunia dan Indonesia ini kan sebetulnya udah menghadapi resesi berkali-kali gitu ya. Kalau nggak salah, udah 14 kali nih sejak 1870. Nah, dan sekarang ini adalah yang ke-14 kalinya gitu. Nah, di sini mungkin saya bisa bilang kalau misalkan kondisi dari resesi saat ini adalah kondisi yang unik gitu. Nah, kalau Indonesia sendiri kan juga udah mengalami beberapa kali ya, khususnya di kemarin itu tahun 1998 sama 2008 Indonesia terkena dampak resesi. Pun ada banyak negara nih yang kena resesi ekonomi, utamanya Amerika, Jerman, Italia, Spanyol, Cina, itu lumpuh semua. Itu negara besar loh. Kontraksi parah terjadi akibat si resesinya ini. Dan kalau kita lihat kan resesi pada saat ini kan unik gitu ya. Kalau misalkan tahun 98 sama 2008 itu yang sakit adalah sistemnya, tapi sekarang yang sakit adalah SDM-nya gitu. Gimana caranya gitu? Ketika SDM-nya sakit, aktivitas itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Nah, jadinya adalah terjadi pada saat ini gitu. Ketika aktivitas ditutup semua, jadi segala aktivitas ekonomi, aktivitas lain-lainnya itu benar-benar terdampak gitu. Nah, inilah yang menyebabkan sebenarnya terjadi resesi gitu. Ketika aktivitas tidak berjalan, maka permintaan dan supply-nya itu kan jadi mandek gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke. Oh iya nih, tadi ada tambahan mungkin dari Kang Tovan. Iya betul ya, mungkin dari yang tadi kita lihat ya, situasi dunia udah resesi, Indonesia hanya menunggu waktunya aja kita resesi, karena yang selalu jadi masalah di Indonesia itu adalah bahan baku ya, kita bahan baku selalu impor. Bener. Kita selalu bahan baku dari impor. Ketika kita tidak punya bahan baku, kita bahan baku olahan ya, bahan baku benar-benar bahan baku seperti tembaga dan lain sebagainya, mungkin Indonesia nggak kalah sama negara lain, tapi bahan baku olahan yang dipakai untuk produksi ya, besi olahan dan lain sebagainya, kita masih mengimpor dari Cina. Kita tahu sendiri Cina sedang lagi seperti itu. Oleh karena itu ya, Jabar itu bahkan sudah ini ya, saya udah prediksiin ya, dari bulan Februari itu bakalan turun. Walaupun pada saat itu masih ada beberapa orang yang berada di BI yang masih optimis kayak, oh mungkin ekonominya atau virus corona ini akan berakhir di musim panas gitu ya. Tapi kalau kita lihat data historis dari yang tadi ya, Kang Reza bilang, kita udah 14 kali merasakan, kalau dilihat dari data historis, nggak ada yang resesi dunia sampai cuma berapa bulan, itu pasti memakan tahunan gitu. Betul. Oke. Berarti tak mungkin ya kalau misalkan resesi ini cuma 1 triwulan atau 2 triwulan, tapi bahkan bisa sampai bertahun-tahun dampaknya. Mungkin resesinya terjadi di tahun ini, tahun 2020 ya, tapi mungkin kedepannya lebih membaik, mudah-mudahan ya. Kita optimis, tapi mungkin tidak performanya tidak akan sebaik kalau nggak ada virus, mungkin maksud saya seperti itu. Oke. Nah Kang, tadi juga sempat menarik nih perihal kebijakan yang dilakukan di luar sama Indonesia. Kalau di luar kan kita lihat mereka minus pertumbuhan ekonomi karena mereka melakukan lockdown gitu. Penutupan besar-besaran, aktivitas masyarakat sangat benar-benar dibatasi, sangat ketat. Dan secara logika ya wajar saja kalau misalkan di negara mereka terjadi resesi yang mungkin sangat cukup jauh gitu angkanya. Nah, tapi Indonesia sendiri kan ya PSBB juga PSBB setengah-setengah gitu ya, kalau bisa saya sebut. Nah, sebenarnya apakah seharusnya kita mengikuti gitu ya jejak luar negeri, melakukan lockdown besar-besaran dan sangat ketat gitu. Tapi trade off-nya tadi bahwa pertumbuhan ekonominya benar-benar jatuh gitu. Ataukah apa yang dilakuin oleh Indonesia sekarang gitu ya, longgarin ketat, ini udah kebijakan yang tepat menurut Kang Tovan atau Kang Eja, gimana nih? Mangga Kang Reja.
Sebenarnya itu kembali lagi ya, kalau dari saya sendiri, dari yang saya baca sendiri, dilihat nih sebenarnya kebutuhan dari Indonesia itu sebenarnya apa gitu. Dan saya sebenarnya juga cukup mengerti lah bagaimana dengan kondisi pemerintah saat ini gitu. Bagaimana saat pemerintah dikasih sodoran opsi A sampai Z, tapi kalau dari kita sendiri mungkin melihatnya cuma A sama B gitu. Tapi sebetulnya tidak dipungkir kalau misalkan itu nggak bisa dibenarkan secara moral, di mana mengutamakan ekonomi dibandingkan kesehatan gitu. Tapi kalau dari saya sendiri lebih setuju atau lebih efektif merasa ketika lockdown itu dilakukan sebelum si virusnya itu menyebar di dalam gitu. Seperti yang dilakukan Vietnam gitu. Pada saat ini Vietnam ini adalah salah satu negara yang kebal terhadap si COVID-19 ini gitu. Nah, mungkin bisa dilihat juga kalau misalkan ada satu pertimbangan nih yang dilakukan pemerintah, kenapa pemerintah itu pada saat ini melakukan gas rem gitu. Yang pernah diucapin Ridwan Kamil juga, yang dia bilang kalau misalkan mereka itu menyadur dari si Goldman Sachs, di mana bahwa ekonomi masker itu lebih efektif dibandingkan lockdown gitu. Nah, tapi kalau dari nggak salah sih sebenarnya, bisa aja efektif gitu. Tapi kalau dari saya sendiri, itu bisa efektif kalau masyarakat kita kayak masyarakat Jepang gitu, disiplin. Nah, masalahnya kan pemerintah itu gimana ya? Padahal kalau kita lihat nih, masyarakat Indonesia sendiri kan pada faktanya masih pada barbar gitu ya. Iya, benar-benar. Masih pada prematur gitu. Prematur mengenai globalisasi gitu. Kayak yang kita lihat nih, mereka ini terlalu bising sama pendapat gitu. Kalau zaman dahulu nih, orang-orang kan biasanya kekurangan informasi nih. Jadi mereka ini nggak tahu informasi kayak gimana. Sekarang mereka kebanyakan informasi, jadi nggak bisa tersaring dengan benar gitu. Makanya masalah konspirasi ini kemana-mana. Gitu. Nah, tapi berkenaan dengan si lockdown kayak Italia sama Spanyol ini, ternyata ada informasi menarik itu. Ternyata kalau Spanyol sama Italia sendiri, kebetulan mereka berhasil ya untuk mereduksi secara ketat si peningkatannya ini. Tapi ketika mereka buka lagi, karena kita tahu Spanyol sama Italia itu adalah pendapatannya berdasarkan pariwisata, mereka kena gelombang kedua. Nah, ini fatal banget gitu. Dan yang saya baca dari Direktur Regional WHO sendiri, memperlihatkan kalau lockdown ini nggak bisa dilakukan lagi nih di Spanyol Prancis gitu, karena udah terlalu banyak nih trade off yang dikeluarkan nih sama si Spanyol sama Italia ini. Karena takutnya kalau di lockdown lagi perekonomian mandek, takutnya pembiayaan si sektor keuangannya tuh sektor kesehatannya tuh nggak jalan. Oke. Baik, mungkin saya ingin menambahkan ya atau ingin memberi tanggapan ke yang Kang Reza bilang. Betul ya, saya beberapa poin saya setuju ya. Pertama, kenapa sih yang tadi pertanyaan dari atau mungkin pertanyaan dari Fawas ya, kenapa kita lebih baik menerapkan apa yang PSBB setengah-setengah seperti ini atau lockdown aja? Karena apa yang bagus untuk Indonesia ya? Yang bagus untuk Indonesia adalah PSBB yang saat ini ya, karena kita harus sadar gitu ya, kita bukan negara maju. Banyak hal yang masih harus dibeli oleh diri kita sendiri, hal-hal yang penting gitu ya. Kita nggak ada, kita itu ya yang namanya uang tunai, bantuan uang tunai ya, itu BLT itu ya, itu bahkan baru dijalanin pada bulan April, tapi semuanya dana ditarik untuk diturunkan pada bulan Juni. Artinya orang tuh masih harus bekerja gitu, dan kita melakukan lockdown itu nggak mungkin dalam ekonomi. Mereka bisa negara-negara maju menahan ya ekonomi untuk hancur dan segala macam karena mereka punya buffer atau penyangga apabila ekonomi hancur gitu. Mereka masih punya bantuan dari bank pinjaman, mereka masih eligible untuk meminjam karena mereka negara maju dan orang pasti percaya suatu saat akan dikembalikan utang-utang tersebut. Sedangkan negara Indonesia, kita semuanya masih harus sendiri. Kita harus bekerja untuk mencari makan dan segala macamnya itu masih sendiri. Jadi terus yang kedua betul dari sikap Indonesia ya, dari sikap masyarakat. Disiplinannya gitu. Disiplinannya itu ya. Jepang dia tidak merasakan resesi ekonomi hanya karena satu kenyataan atau satu ya faktanya jelas mereka menggunakan masker dan menerapkan social distancing. Itu saya rasa Indonesia untuk punya kedisiplinan yang kuat seperti negara-negara Jepang itu mustahil. Jadi kedua-duanya itu tidak baik gitu ya. PSBB setengah-setengah jadi kayak gini, lockdown nggak mungkin karena ekonomi bakalan lebih turun lagi ya. Kita turun di 2% apa 3% kalau nggak salah di kuartal kedua.
Tapi Iya. kalau kita lockdown mungkin lebih parah lagi daripada itu, dan kita nggak sanggup untuk ekonomi lebih turun daripada itu gitu. Jadi itu sih yang ingin saya tekankan lagi gitu. Oke. Berarti memang lockdown tidak mungkin karena pembiayaan buat menanganinya pun tidak akan cukup ya dengan resource yang kita punya. Lalu setengah-setengah, trade-off-nya tadi kasus tetap meningkat, ekonomi juga tetap turun namun tidak turun-turun banget. Iya. Jadi ini cukup dilema ya Indonesia ini, antara lockdown ketat atau gas rem gitu. Saya punya prediksi ya, kalau Indonesia menerapkan lockdown, itu paling mungkin jatuhnya kayak India. Kenapa tuh, Kang? Nggak lebih nggak kurang. Kenapa? Karena ya kita masyarakatnya sama ya, masyarakat yang populasinya banyak, kita dan India ya, walaupun jauh sih perbedaannya. Terus yang kedua, kita masyarakat teredukasi atau orang yang bisa menyaring informasi itu masih sangat sedikit. Hanya masyarakat kota. Kita bisa melihat ya, ketika kita di kota, kalau kalian ke kota, kita tuh beradab ya, dalam artian setiap kali kita ingin masuk ke suatu lembaga atau institusi atau gedung, kita harus dicek suhunya. Yang jadi masalah adalah orang-orang di RT atau RW-nya. Mereka tidak menerapkan social distancing. Oke. Mereka nggak pakai masker ketika mereka keluar, ketika mereka ngobrol di warung, ketika mereka nongkrong, ketika mereka membiarkan anak-anak yang main di luar, mereka bicara dengan ibu bapak yang lain, mereka nggak pakai masker, nggak menerapkan social distancing, dan itu yang menjadi masalah. Masyarakat lapisan yang tidak teredukasi itu menurut saya. Nah, kalau misalnya mulai dibandingin sendiri, Kang, ini karena menarik ya, kita buat bandingkannya dengan India. Ini kalau kasarnya gitu ya, lebih baik mana dan kenapa tuh, Kang? Kalau membandingkan, kita nggak bisa membandingkan mana yang lebih kayak Indonesia lebih bagus gitu ya daripada India ya. Semuanya punya kekurangan sama kelebihan juga, sama policy atau kebijakannya juga beda-beda. Tapi mungkin apa yang India terapkan mungkin salah kalau menurut saya salah di bagian mereka belum siap dengan lockdown pada saat itu. Mereka belum siap pada saat itu. Pemerintahnya hanya menerapkan cuma 2 seminggu, seminggu kemudian kita akan lockdown, dan akhirnya banyak ya masalah sosial ekonominya gitu. Di Indonesia kita nggak lockdown, hanya PSBB kayak gini. Tapi apakah ada sanksi nyata kalau kita melanggar gitu? Nggak, belum ada. Itu kita kurang terlihat. Belum ada enforcement atau pemaksaan gitu. Oke, iya. Karena di India sendiri kan sampai ada yang kelaparan, meninggal karena kelaparan, itu cukup ini ya, cukup mengkhawatirkan gitu. Iya.